Yo, 1, 2, 3. Sip, ganti ya. 1, 2, 3. Ini tadi habis packing. Nah, besok pagi-pagi kita mau ke Wonosobo. Oh, Wonosobo. Halo teman-teman warga lokal, di kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan akan melakukan pendakian ke Gunung Prau yang terletak di kota Wonosobo, Jawa Tengah. Saya bersama rekan-rekan memulai perjalanan dari kota Solo pukul 9 pagi. Mengingat jarak tempuh kota Solo hingga Wonosobo memakan waktu kurang lebih 6 jam perjalanan. Di masa kebiasaan baru ini, kuota pendakian gunung juga dibatasi. Karena itu, saya dan rekan-rekan memutuskan berangkat lebih awal agar tidak kehabisan kuota pendakian saat di base camp nanti. Setelah kurang lebih 6 jam perjalanan, kami memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat dan makan siang sebelum nanti melanjutkan perjalanan ke base camp hingga kemudian melakukan pendakian. Mengisi perut sebelum melakukan pendakian adalah hal yang penting bagi saya. Selain untuk asupan tenaga, ini berguna agar saat mendaki tetap fit dan tidak lemas. Setelah beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju base camp Gunung Prau yang terletak di Desa Patak Banteng, Dieng, Wonosobo. Pukul 4 sore, akhirnya kami pun tiba di base camp Gunung Prau. Kondisi base camp terbilang cukup sepi, karena kami naik pada hari Minggu, di mana kebanyakan pendaki sudah turun pada hari Minggu. Sebelum melakukan simaksi, ada beberapa tahapan yang harus kami penuhi, seperti cek kelengkapan persyaratan, pengisian formulir kesehatan, pengecekan suhu tubuh oleh petugas, dan yang terakhir pengecekan kelengkapan peralatan pendakian. Oh iya, sekedar informasi untuk teman-teman yang ingin mendaki Gunung Prau pada masa adaptasi kebiasaan baru ini, supaya mempersiapkan alat-alat serta persyaratan. Seperti yang pertama, surat keterangan sehat, kemudian identitas diri, bisa berupa SIM atau KTP, yang ketiga hand sanitizer, kemudian masker 2 buah yang dipakai untuk saat naik dan saat turun, lalu yang kelima peralatan pendakian standar. Setelah melakukan simaksi, saya dan rekan-rekan melakukan packing ulang dan cek ulang alat pendakian supaya tidak kurang satu apapun. Oke, setelah semuanya siap, pendakian pun kami mulai pukul 17 tepat. Kondisi jalur pendakian kali ini juga terbilang cukup sepi, karena mungkin kami adalah orang terakhir yang melakukan pendakian sore ini.
pukul 17.30, saya dan rekan-rekan tiba di pos 1. Kondisi perjalanan dari base camp hingga pos 1 terbilang cukup sepi. Tidak ada lalu lalang mendaki yang turun. Tanpa berhenti terlalu lama, kami langsung melanjutkan perjalanan karena hari sudah mulai gelap agar tidak terlalu malam saat tiba di camp area nanti, dan dapat langsung beristirahat dengan tujuan agar bisa bangun pagi supaya bisa menikmati sunrise yang katanya terbaik se-Asia Tenggara. Masak sosis. Masak sosis. Woi. Delok begini. Pak campur sapi ya ini ya. Yo. Coy, jadi semalam mengalami sedikit kendala karena kita datangnya juga telat, terus nggak keburu, jamnya juga molor, waktu berangkat juga ternyata di luar rencana, dan tadi malam pengen buka kamera tapi terlanjur gelap. Kita start dari base camp pertama itu dari pos 1 itu jam 8 lewat 5 menit. Kemudian karena mulai pertama kali mendaki ternyata rasanya juga cukup berat. Sekarang kita mau coba sarden. Kita coba dulu baksonya. Rasanya tidak enak. Nama. Saya sendiri Muhammad Iksan. Ya. Terus ini kan kemarin waktu mau naik kan ada kuotanya, dapat batas kuota, terus banyak protokol kesehatan yang harus diterapkan. Gimana? Itu apakah menyulitkan atau sebagai Mas Iksan yang saya tahu backgroundnya juga sering naik ya? Iya. Pernah kemana aja Mas? Pernah ke Merapi sudah pernah. Belum pernah. Terus kemudian Lawu, Ndoro, Perahu sama Semeru. Ya. Terus gimana menurut Mas Iksan? Menurut saya dengan keadaan COVID ini, dengan kita diberi protokol kesehatan, itu adalah hal yang paling utama, karena sebaiknya kita harus tetap menjaga keselamatan serta banyak saudara-saudara kita yang menunggu di rumah apabila kita tidak menggunakan, contohnya ini masker Mas. Nah, ini harus menggunakan masker. Ya, ini adalah contoh protokol kesehatan. Itu menyulitkan atau sebenarnya memudahkan? Itu sebenarnya tidak menyulitkan, memudahkan Mas. Sebenarnya itu
diri sendiri kita, bagaimana kita menangani atau menanggapi bagaimana kondisi saat ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada protokol kesehatan ini sebenarnya sedikit ribet Iya, ya. Sedikit sebenarnya ribet. sedikit agak ribet. Nah, sedikit ribet tapi sebenarnya itu memberikan dampak positif buat kita para pendaki. Oke, terima kasih Mas. Ini kita masak apa, Mas? Ini tadi kita habis ya, yang pasti masak nasi, terus sama sayurnya itu sayur sop. Ini ada sosis kecil, sosis ayam sama yang besar, tahu, tempenya di bawah sama sarden, bakso udang. Luar biasa. Ayo. Selamat makan, Mas. Selamat makan. Setelah 6 bulan terkurung karena pandemi, akhirnya saya bisa kembali mendaki. Rindu sekali rasanya. Kita tidak pernah tahu akan ada apa esok hari. Yang sudah rezeki tetap menjadi rezeki. Yang belum beruntung bisa jadi terpuruk. Banyak kemungkinan. Banyak juga hal tak terduga. Sebagai manusia, kita hanya bisa berencana, berusaha, dan berdoa. Entah berhasil atau gagal, tercapai atau tidak, syukuri saja. Karena saya percaya, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Selalu ada kesempatan bagi yang bersabar dan mau berdoa. Mari kita berjalan bersama tanpa berjarak. Bergerak bersama tanpa menjatuhkan. Salam lestari.